Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkuyang, asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbi Purbangkala. Ia mempunyai seorang putri manis bernama Dayang Sumbi. Neng, duduk dong, Neng. Nong, duduk. Duduk. Ayah, aku mau mangga. Asia. Tapi nak, kita tadi sudah beli durian di tempat sebelumnya. Aku maunya mangga. Dayang Sumbi kecil sangat dimanja. Semua permintaannya harus selalu dituruti. Meskipun demikian, raja tetap sayang kepadanya. Mangganya 1 kilo, Pak. Hahaha, baiklah Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kecantikannya ini membuat para pangeran dan raja-raja bertengkar untuk memperebutkan dirinya. Demi menghindari pertengkaran antara pangeran dan raja-raja, Dayang Sumbi akhirnya menyendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar menenun. Hingga suatu saat, ketika sedang asik menenun, tiba-tiba Haji! Aduh, benangku jatuh. Malas sekali untuk mengambilnya. Aku bersumpah, bagi siapapun yang mengambilkan benangku, akan kujadikan suami apabila dia laki-laki. benang yang jatuh tersebut diambil oleh Tumang, anjing pengawal raja yang menemani Dayang Sumbi selama di pondok. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi, Tumang tiba-tiba berubah menjadi seorang manusia. Ia menceritakan bahwa sebenarnya ia adalah jelmaan seorang dewa. Ia akan berubah ke wujud manusia ketika bulan purnama. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang. Mereka pun mempunyai anak yang diberi nama Sangkuyang. Dayang Sumbi masih merahasiakan kepada Sangkuyang kecil jika Tumang sebenarnya adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sangkuyang mempunyai kegemaran berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh Tumang ketika berburu. Dah ibu, aku berburu dulu. Hati-hati nak. Sama ibu. Nah, Tumang, kita akan berburu rusa yang besar untuk makan malam kita nanti bersama ibu. Menjelang siang, Sangkuyang belum melihat rusa seekor pun. Sangkuyang merasa sedikit putus asa. Kenapa tidak ada seekor rusa pun hari ini? Tiba-tiba Babi rusa, itu bisa jadi menu makanan kita nanti malam. Tumang, cepat kejar babi rusa itu. Namun Tumang hanya diam saja. Ia tidak mau mengejar babi rusa itu. Babi rusa itu pun masuk ke hutan. Makan malam
sedang mengejar babi rusa itu karena dia tahu bahwa sebenarnya babi rusa itu merupakan jelmaan dewi seperti dirinya bernama Wayung Hyang. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, kita tidak bisa makan malam daging. Gelap mata, sang kuyang tiba-tiba mengambil anak panahnya. Dilepaskannya anak panah itu dari busunya, mengarah ke badan Tumang. Maafkan aku, Tumang, tapi aku sudah berjanji pada ibu untuk membawa daging. Ibu, aku pulang. Oh, sang kuriang, kau dapat daging buruanmu. Tuh, tuh, Daging korban. ini ibu. Wah, daging yang besar. Akan kumasakkan untuk kita dan Tumang. Lalu, di mana Tumang? Maaf ibu, sebenarnya daging ini adalah Tumang. Astaga, sang kuriang. Dayang Sumbi sungguh marah. Tumang. Dayang Sumbi sungguh marah mendengar penjelasan sang kuyang. Tanpa sengaja, ia memukul dahi sang kuyang. Aduh. Sang kuyang yang terpukul jatuh tak sadarkan diri. Dayang Sumbi sendiri terlihat terkejut terlepas apa yang dilakukannya. Dengan berlinang air mata, ia pun keluar rumah meninggalkan sang kuyang. Pelariannya terhenti di sebuah goa. Di dalam goa, Dayang Sumbi bersemedi. Sang dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Ia akan selalu terlihat awet muda. Sementara itu di pondok, sang kuyang siuman dari pingsannya. Ketika terbangun, ia tidak menemukan ibunya dimanapun. Ia pun pergi meninggalkan rumah. Karena kecewa kepada ibu yang lebih menyayangi Tumang daripada dirinya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan petapang sakti. Ya, batuk. Sang kuyang pun berguru kepadanya. Waktu terus bergulir, pagi menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sang kuyang kecil kini berubah menjadi sosok pemuda yang gagah. Hah? Siapa gadis yang sedang memetik buah itu? Tanpa sengaja, ia dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun, keduanya tak saling mengenali. Bill. Hai gadis cantik, bisakah aku membantumu? Ah, terima kasih pemuda. Demikianlah Dayang Sumbi dan sang kuyang kembali bertemu dan akhirnya saling menyukai. Jeruk yang cantik, secantik yang memetik. Hahaha, kau bisa saja. Bisakah kita istirahat sebentar? Bagaimana kalau di bawah pohon itu? Sang kuyang benar-benar jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Ia pun meminta agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Dan hari ini, sang kuyang berniat untuk bertanya sekali lagi. Wahai Dayang Sumbi, kapankah kau mau menerima lamaranku? Dayang Sumbi bersedia menikah dengan sang kuyang. Saat hendak menjawab lamaran sang kuyang, Dayang Sumbi dikejutkan oleh bekas luka yang ada di dahinya sang kuyang. Bekas luka itu. Kau, kita tidak bisa menikah. Kita tidak bisa hidup bersama. Kenapa? Itu karena kau sebenarnya adalah anakku. Ah, kamu bercanda. Mana mungkin?
itu terlihat dari bekas luka di dahimu. Itu luka yang dulu kubuat. Aku tidak percaya. Bagaimanapun juga, aku akan menikah denganmu. Kau sungguh keras kepala. Baiklah, jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku punya dua permintaan. Buatkan aku sebuah kapal besar dan sebuah bendungan dalam waktu 1 malam. Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu. Tanpa diketahui Dayang Sumbi, sang Kuyang yang sakti mampu memanggil jin untuk mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Dia memerintahkan para jin untuk membangun kapal dan membangun waduk malam itu juga. Malamnya, Dayang Sumbi yang penasaran memeriksa kerja sang Kuyang. Betapa terkejutnya dia mengetahui sang Kuyang hampir selesai. Dia segera berdoa kepada dewa untuk menggagalkan kerjaan sang Kuyang karena dia tidak mau menikahi anaknya sendiri. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu, waktu berjalan sangat cepat. Matahari tiba-tiba menyingsing. Jin kabur meninggalkan kapal yang belum selesai. Kau tidak bisa memenuhi permintaanku. Kita tidak bakal menikah. Tidak! Sang Kuyang yang marah menendang kapal buatannya. Kapal besar itu pun terbang terkelempung. Semakin lama, kapal itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu terkelempung. Pesan dari cerita ini adalah jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Apabila kalau hati dan pikiran kita sedang dipenuhi dengan amarah, selalu berpikir sejenak sebelum bertindak. Udahan. Sajauh ning pangindita satebing leleng kahar heb di mana diri miara mulang tetap kasalira dina tetap unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endah ku asih luwih tetep mati dina ati mata betah tu manina nu dijunjung ditiluhur lamur tempatna induna kandung salira teh Bandung ninang ninang rerendengan cumarita pacan teu rasa hujanan paduduan urangin cinta Nang ning ning nang. Nang ning ning nang.
Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Sang Kuria. Ditutup dengan tarian yang begitu meriah. Juga bersiap-siap untuk tayangan berikutnya.